Terus? Iya, Pak. Kemarin dilakukan gelar perkara Pak. Ya itu kan memang yang diminta oleh mereka, dan saya melihat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon langkah Polda Metro Jaya yang menampilkan ijazah asli miliknya dalam gelar perkara khusus kasus dugaan pencemaran nama baik soal tudingan ijazah palsu. Jokowi menilai tindakan tersebut sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi kepolisian dalam menangani perkara hukum yang sedang berjalan. Terkait sikap pribadi terhadap para tersangka, Jokowi menegaskan proses hukum tetap berjalan dan tidak dicampuri urusan personal. Bahkan Jokowi akan memaafkan sejumlah pihak yang telah menuding ijazahnya palsu. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Silahkan laporan Anda. Ya, rekan Anggra dan Tribuners, mantan Presiden Jokowi mengungkapkan akan memaafkan sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya menggunakan ijazah palsu, dan namun ia menegaskan hal itu tidak akan mengubah proses hukum yang sedang berjalan. Dan gelar perkara khusus telah diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya pada Senin 22 Desember 2025, dan ia pun mengapresiasi transparansi dari gelar perkara ini. Kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, telah berbalik arah dan menyatakan ijazah Jokowi asli setelah melihat langsung ijazah tersebut. Dan Jokowi menyatakan ruang untuk memaafkan terbuka lebar, namun ia menegaskan bahwa proses hukum tetap harus berjalan. Ia pun membuka ruang memaafkan bagi pihak-pihak yang sebelumnya sempat menuduh ijazahnya palsu. Dan ia juga menunjukkan ijazah asli secara langsung jika diminta di pengadilan nanti, termasuk ijazah SD, SMP, SMA hingga sarjana ketika nanti diminta oleh majelis hakim. Dan sebelumnya Ketua Umum BARA-JP Willem Frans Antanai mengungkapkan ada 3 orang yang tidak akan dimaafkan oleh Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu. Namun mengenai nama-nama orang ini, Jokowi enggan menyebutnya secara spesifik dari nama tersebut. Begitu rekan Anggra dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan sejauh mana peran gelar perkara khusus dalam memperjelas posisi hukum para tersangka termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan? Ya, mantan Presiden Jokowi tidak berbicara banyak mengenai gelar perkara khusus yang telah diselenggarakan ini. Ia hanya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebagai bentuk dari transparansi atas kasus ini, begitu, sehingga semua pihak bisa melihat secara langsung bagaimana proses dari penyidikan dan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, begitu rekan Anggra dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana reaksi dari Jokowi terhadap pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya? Ya, mantan Presiden Jokowi sebenarnya tidak banyak ambil pusing mengenai sejumlah pihak yang masih meragukan ijazahnya, karena pihaknya merasa tidak menimbulkan dampak apapun terhadap tuduhan-tuduhan ini. Dan ia hanya heran begitu karena sejumlah pihak juga telah menyatakan bahwa ijazah miliknya itu benar-benar asli, dan dibuktikan dengan beberapa pernyataan seperti dari pihak Universitas Gadjah Mada maupun dari pihak-pihak lain yang saat ini sudah mengemukakan ke publik bagaimana keaslian ijazah tersebut. Begitu rekan Anggra dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respon dari para tersangka setelah penyidik menunjukkan ijazah asli Jokowi dalam gelar perkara khusus? Ya, saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lagi terkait dengan respon para tersangka tersebut, karena saat ini juga masih dalam proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses hukum di Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik, begitu juga dengan gugatan citizen lawsuit atau CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang juga saat ini masih berjalan. Di sidang mendatang akan dilakukan proses pembuktian, di mana di situ masing-masing pihak akan menyodorkan bukti-bukti atas argumen yang dimilikinya. Begitu rekan Angga. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terus? Iya, Pak. Hmm? Kemarin dilakukan gelar perkara Pak.
Ya itu kan memang yang diminta oleh mereka, dan saya melihat keterbukaan, transparansi dari kepolisian, dari Polda Metro, saya kira sangat bagus. Kalau Pak Jokowi katanya akan memaafkan 3 tersangka, yang lain kecuali 3 itu seperti apa? Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Berarti walaupun memaafkan, proses hukum tetap berjalan gitu ya Pak ya? Sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Pak, kalau tanggapan terkait salah satu pengacara dari tersangka Pak, dari Egy Sujana itu terkait menanggapi ijazah Pak Jokowi ternyata asli, itu seperti apa Pak? Mengakui kalau asli? Ya memang asli. Gimana sih? Ya memang asli. Artinya kalau dari Artinya ya memang asli. siap. Yang lain? Udah. Maksudnya untuk yang tersangka yang mengakui asli ini, apakah ada ruang untuk perdamaian gitu Pak? Gimana? Untuk tersangka yang mengakui ijazah asli itu, apakah ada ruang untuk Dimaaf. Sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Tapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ada rencana datang ke persidangan nggak Pak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Siap. Kalau dari nama 3 orang itu, apakah boleh disebutkan Pak? Apa? 3 Yang orang dikecualikan yang untuk dimaafkan itu tadi. Kira siapa Pak dari 3 itu Pak? Meskipun Ya, publik sudah tahu Pak. nanti. Tebakan publik kan mesti sudah tahu Pak, tapi dari Nanti. siap. Pak, rencana tahun baru kemana Pak? Nanti menghabiskan waktu di mana Pak rencana tahun baru? Tahun baru? Iya. Oh, tahun baru di rumah. Untuk memperingati hari. Yang kedua, kami ingin mengaturkan ucapan duka sebelah-belahnya untuk senior kami, ya, Pak Asrul Hanum, ya, dari UINS yang telah berusia 80 tahun, yang pagi tadi dipanggil oleh ya, Yang Maha Kuasa, dan termasuk beberapa hari yang lalu, ya, Bapak Almarhum Maijen Samsudawan yang juga sudah dipanggil oleh Sang Kali. Semoga beliau-beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin menegaskan saja bahwa apa yang terjadi kemarin pada saat gelar perkara khusus itu adalah termasuk diawali dengan ketika mic penting ini. Nah, termasuk ketika kami juga menyerahkan ya hasil research yang sudah diterima langsung ya oleh Pak Direskrimum, ya, Pak Iman Imanuddin, yaitu kenapa kami melakukan analisis ijazah yang 99,9% palsu, ya. Dan saat itu juga saya terangkan, jadi kami itu, ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu mempresentasikan, dan pada saat presentasi tidak ada sanggahan apapun, ya. Itu detail banget soal mulai dari kausa prima kemudian sampai dengan ketika kami melakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.